Halo, welcome back to this channel. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat krusial, tapi jarang sekali diterapkan di society kita, yakni tentang peran suami di ruang bersalin. Kalau ditanya nih ya, ke banyak orang, itu suami ngapain aja sih di ruang bersalin? Ya bantuin ngurus administrasi, ngasih makan minum, ngasih support emosional gitu ya. Tapi untuk praktisnya sendiri, suami kita kebanyakan itu tidak mengetahui mereka harus ngapain. Apalagi dalam keadaan panik melihat istrinya sedang menghadapi gelombang cinta yang atau rasa sakit pada saat persalinan gitu kan. Mereka biasanya udah stres, udah nggak konsen, terus nggak tahu mau ngapain, bahkan lebih stres mereka dibandingkan ibunya seringnya di ruang bersalin. Di dalam persalinan yang sering aku bantu atau persalinan yang aku hadiri, nah itu aku sering kasihan karena suami itu merasa tidak berdaya dan nggak tahu harus ngapain. Padahal peran mereka ini sangat krusial sekali loh gitu, sangat krusial sekali. Ketika mereka bisa optimal dalam perannya, itu ibu-ibu dijamin persalinannya happy, nyaman, gentle bird gitu. Jadi di sini poin pentingnya. Nah, apa aja sih peran suami di ruang bersalin? Banyak banget gitu. Yang pertama itu adalah suami membantu istri untuk melakukan gerakan-gerakan yang dapat membantu mempercepat proses persalinan istrinya tersebut. Berarti kalau untuk membantu ini suami harus sebelumnya mengetahui apa aja sih yang harus dilakukan gitu ya. Nah, itu salah satunya kenapa ibu-ibu sebaiknya mengikuti kelas couple yoga dari Prenatal Gentle Yoga. Di sana bapak-bapak akan diajarkan apa aja sih gerakan-gerakan yoga dalam persalinan yang bisa dilakukan di ruang bersalin untuk mempercepat proses persalinan ibunya gitu ya. Nah, kalau bapak-bapak udah tahu ketika ibu-ibu ini sedang menghadapi gelombang cinta dan lagi biasanya banyak yang udah linglung ya. Nah, bapak-bapak yang bantu mengingatkan, ayo lakuin gerakan ini, nanti akan bantu membimbing, akan bantu memegangi ibunya, akan membantu untuk melakukan gerakan khusus juga gitu kan, bersama-sama supaya makin semangat. Nah, itu peran bapak yang juga sangat penting sekali di ruang bersalin. Jadi nggak hanya kasih support emosional sangat penting, tapi kita akan bahas di bagian fisik dulu. Dan di sini ini adalah bagian dari proses gentle birth itu sendiri, dan bapak adalah bagian krusialnya. Bapak-bapak yang tidak tahu menahu tentang apa yang harus dilakukan di ruang bersalin, itu biasanya mereka akan sulit diminta bantui ketika di ruang persalinan. Jadi pastikan bapak-bapak ini tahu dulu gerakan yoga apa aja ya yang bisa dilakukan di ruang bersalin untuk mempercepat proses persalinan gitu. Kemudian yang kedua, tugas bapak-bapak di sana juga untuk membantu ibu-ibu melakukan rebozo. Jadi rebozo ini salah satunya dapat dilakukan di ruang bersalin untuk mengoptimalkan posisi bayi. Ujung-ujungnya memang mempercepat proses persalinan dan menyamankan ibu. Karena pada saat melakukan rebozo itu kan ada gesekan di bagian perut dan bagian bokong ya. Nah, itu membuat gelombang cinta atau nyeri kontraksi itu jauh lebih berkurang. Jadi dapat banget dibantu itu. Kemudian juga membantu ibu-ibu melakukan pelvic rocking. Pelvic rocking ini kita lakukan nanti di atas gym ball. Nah, di atas gym ball ini suami dapat membantu memegangi sambil memijat gitu ya. Nah, itu juga dilakukan oleh suami. Yang ketiga, apa aja yang bisa dilakukan lagi adalah melakukan pijit. Suami itu biasanya mijitnya terserah aja ya, mana yang nyaman gitu. Itu boleh dilakukan, itu untuk menyamankan ibu. Tapi ada titik-titik kontraksi yang sebenarnya lebih baik diketahui bapak-bapak. Jadi di tubuh kita ini tersebar titik-titik kontraksi yang mana kalau misalnya dilakukan massage atau akupresur oleh oleh suami, itu akan membuat kontraksinya menjadi lebih intens, lebih teratur tanpa takut akan dilakukan induksi alami gitu, induksi buatan gitu. Jadi itu semacam induksi alami dengan melakukan akupresur. Bapak-bapak harus belajar itu dulu sebelum proses persalinan. Jadi nanti tahu bagian yang dipijit adalah bagian yang krusial dan memang membantu untuk proses persalinannya gitu. Yang keempat, tugasnya apalagi? Ya tadi memfasilitasi apa-apa aja keperluan di ruang bersalin. Nah, seringnya ibu-ibu ini jarang nih untuk ngasih tahu ke bapak-bapaknya tentang pakaian-pakaian persiapannya. Biasanya nyimpannya berdua, lipatnya berdua, tapi lupa ngasih tahu ini lo popok, ini lo singlet, ini lo pakaian bayinya, ini lo bedong, ini lo gurita ibunya gitu. Sering bingung banget ya. Nah, jadi ketika bersalin bidannya itu bakalan minta, misalnya aku nih, boleh dong Pak pakaian ibu dan pakaian bayinya dilengkapi. Mereka bingung, apa aja ya Bu? Terus kita kasih tahu ya, ini Pak, ini yang harus dilengkapi. Bapaknya karena nggak pernah sebelumnya, biasanya mereka bakalan ngubuk-ngubuk tasnya, tas yang ibu susun dengan penuh cinta tadi itu udah kacau lagi. Jadi kenalin dulu ke suaminya apa-apa aja peralatan dan persiapan itu, nanti disusun juga menurut bagnya supaya gampang dan efektif kita memberikannya ke bidan gitu.
Dan kemudian juga untuk administrasi sebaiknya udah dilengkapi jauh-jauh waktu, jadi suami dapat mengurusnya tanpa harus meninggalkan kita terlalu lama. Nah, yang lebih penting lagi peran suami di ruang bersalin selain gerakan yoga, kemudian pelvic rocking, kemudian membantu kita rebozo, pijat induksi, suami juga dapat membantu untuk melakukan pijat oksitosin dan pijat endorfin. Pijat oksitosin ini itu adalah untuk membantu merangsang pengeluaran oksitosin yang membantu proses persalinan. Juga membantu untuk merangsang keluarnya air susu. Jadi setelah persalinan kan diharapkan juga ASI kita kan maunya deres ya. Jadi ini juga sangat membantu dalam proses persalinan, suami dapat melakukan itu. Yang satu lagi pijat endorfin itu untuk membantu mengurangi rasa nyeri kontraksi dalam persalinan. Suami juga bisa mempelajari itu untuk dapat mempraktekannya. Nah, selain itu apalagi suami juga memberikan dukungan emosional yang sangat besar. Dukungan emosional itu tidak hanya semangat sayang. Tidak hanya itu, kita dapat melakukan afirmasi positif. Jadi nanti akan diajarkan di kelas yoga juga afirmasi positif itu seperti apa. Nah, suami yang akan membisikkan kata-kata itu nanti kepada ibu dan kepada janin. Jadi nggak hanya ibu, janin itu mendengar suara ayahnya dengan sangat jelas. Jadi mereka sangat membutuhkan afirmasi dari ayahnya. Itu nanti yang akan kita upayakan dalam proses persalinan. Jadi suami memberikan dukungannya atau afirmasinya itu kapan aja, itu akan dikasih tahu nanti. Selain itu, fasilitas lain yang dibutuhkan untuk ibu itu nggak hanya pakaian ibu dan segala macamnya, tapi mungkin kita juga prefer nanti akan memakai aromaterapi, akan memutar murotal, atau akan memutar musik jazz, atau nantinya kita mau pas persalinan itu kita menggunakan buli-buli hangat, atau maunya nanti makannya itu nggak makanan berat, maunya smoothies atau apa, itu udah dikomunikasikan dan akan dipahami oleh suami pada saat di ruang bersalin. Jadi outputnya nanti persalinannya itu menjadi nyaman, aman, gentle birth, dan suami juga merasa dia tahu perannya dan dia nggak kebingungan. Jadi dia merasa berdaya dan menjadi bagian dari momen historikal yang luar biasa ini. Ibu-ibu pun akan setelah proses persalinan ya, itu bonding dengan suaminya akan lebih kuat lagi, karena memang pada saat proses persalinan itu nggak merasa sedih karena suaminya nggak paham, suaminya nggak peka gitu ya, dan itu sangat membantu sekali ke kualitas hubungan ke depannya. Jadi itu aja peran suami, silakan dipahami. Dan kalau di kotanya belum ada kelas prenatal gentle yoga, silakan hubungi kelas-kelas online. Nah, kebetulan di Asena Prenatal Yoga atau Yoga Milik Aku itu kita punya kelas online-nya. Jadi kalau mau gabung silakan hubungi kontak ke Asena Prenatal Yoga, searching aja di Instagram. Nanti kita akan mengakomodasi kelas untuk suami, untuk couple yoga, atau untuk kelas edukasinya. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.